Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Ya, seperti biasa sebelum mulai videonya, langkah baiknya untuk kalian like video ini dan hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Multiverse chapter 5806. Di sini diceritakan setelah beberapa dekade ketika proyeksi Tunggu Semesta muncul lagi, para masyarakat manusia dari selusin medan pertempuran domain besar telah membuat persiapan mereka. Belum lagi wilayah Azuresun dan wilayah Wolfgang yang pada dasarnya telah ditenangkan. Bahkan medan pertempuran domain besar yang relatif dikepung ras manusia pada dasarnya berada di bawah kendali atas area ini. Berita itu segera menyebar ke markas pusat ras manusia, menyebabkan Michelin sedikit menyerngit. Tampaknya sedikit lebih awal menurut informasi yang diberikan oleh Broadcloud. Sejak terakhir kali Universe Evangel hingga ditutup, hampir 100 tahun telah berlalu. Tentu saja 100 tahun ini adalah aliran waktu di dunia luar. Jika seseorang benar-benar berada di dalam Tunggu Semesta, mereka tidak akan merasa bahwa banyak waktu telah berlalu. Karena dapat awalnya waktu dan ruang tampak sangat kabur dan kacau, sehingga sulit untuk menentukan berapa lama mereka telah menghabiskan waktu di dalam. Tapi itu tidak masalah, semua pengaturan yang diperlukan telah dibuat dan sisanya akan tergantung pada beberapa efektif pengaturan ini. Meletakkan informasi di tangannya, Ming Jilun mengambil informasi lain. Munculnya Tunggu alam semesta telah menyebabkan perang antara ras manusia dan klan tinta meletus. Ras manusia belum sepenuhnya siap, tetapi klan tinta jelas tidak siap sama sekali. Wilayah Azuresun dan wilayah Wolfgang di bawah kepemimpinan dua mas ras manusia Orde ke-9 pada dasarnya telah direklamasi. Masyarakat klan tinta yang tinggal di sana telah terbunuh atau telah melarikan diri sejak lama. Berbagai gerbang domain sekarang dikendalikan dengan kuat oleh ras manusia. Dan satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah membersihkan kekacauan. Sebagian besar medan perang domain besar lainnya ditempati oleh ras manusia. Belum lagi medan pertempuran domain besar lainnya, hanya wilayah Azuresun dan wilayah Wolfgang saja yang memberikan modal bagi ras manusia untuk mengejar kemenangan mereka. Tetapi Michelin tidak memberikan perintah untuk melakukannya. Jumlah total pasukan ras manusia jauh lebih kecil daripada yang dimiliki klan tinta, dan jumlah masarnya sama. Jika mereka terus mengejar musuh, mereka mungkin tidak dapat mencapai banyak hal. Begitu garis depan terbentang terlalu jauh, itu tidak akan banyak bermanfaat bagi ras manusia. Jika ras manusia ingin mengembalikan kembali 3000 dunia, mereka harus mengambil pendekatan yang mantap, menyapu domain besar satu persatu dan mengusir klan tinta dari tanah air mereka, tempat mereka tinggal selama ratusan ribu tahun. Karena itu dia menunggu Tunggu Semesta ditutup. Hanya dengan membunuh semua masyarakat klan tinta yang telah memasuki Tunggu alam semesta, ras manusia tidak akan khawatir. Jika seorang ahli dikirim ke garis depan dan jika seorang masyarakat klan tinta membuat masalah, itu akan sangat merepotkan. Pada saat ini waktunya telah tiba. Apa yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana ras manusia akan melanjutkan setelah memulihkan lebih dari selusin medan pertempuran domain besar. Ketika ilusi Tunggu Semesta raksasa muncul selain dari wilayah Azuresun dan wilayah Wolfgang, para masyarakat klan tinta dari medan pertempuran domain besar lainnya segera mengambil tindakan. Mayu sudah lama memerintahkan bahwa jika ada kelainan di ruang ini di mana proyeksi Tunggu Semesta muncul, pasukan klan tinta akan segera maju. Tidak peduli apa yang ras manusia rencanakan, mereka tidak akan ragu untuk menyerang. Pertempuran hebat langsung pecah dan kali ini menyapu lebih dari 10 medan perang domain besar. Tidak lama setelah proyeksi Tunggu Semesta muncul, sejumlah sosok muncul di ruang proyeksi. Ini adalah massa dari klan tinta yang telah memasuki Tunggu Semesta. Sebagian besar masyarakat klan tinta masih dalam kebingungan. Tidak semua masyarakat klan tinta tahu cara meninggalkan dunia Tunggu Semesta, dan bahkan mereka akan kembali ke lokasi semula. Hanya sedikit yang tahu tentang ini. Di tengah kebingungan ini, serangan kuat datang dari segala arah. Masyarakat manusia yang telah lama mempersiapkan segera meliris kemampuan ilahi dan teknik rahasia terkuat mereka. Tidak hanya itu, para masyarakat manusia yang muncul bersama dengan para masyarakat klan tinta dari dunia Tunggu Semesta juga dengan cepat membentuk formasi pertempuran mereka sendiri untuk menahan serangan susulan sambil menunggu kesempatan untuk membunuh musuh kuat di sekitar mereka. Satu demi satu aura kuat dimusnahkan. Pada saat ini wilayah klan tinta menderita banyak korban dan bahkan Royal Lord Smooth merasa sulit untuk melindungi diri mereka dari badai serangan ini. Di wilayah mata di Azure, sosok ramping luar tinggi sudah bergegas masuk seolah-olah dia tak terbentung. Penguasa wilayah manapun yang dia targetkan tidak akan bertahan lebih dari 3 nafas.
Di wilayah Pulau Fang Mei, Chongyan mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang membantu sampai darah mengalir sampai seperti sungai. Tempat di mana dewa tertinggi Orde ke-9 ditempatkan pada dasarnya adalah pembantian sepihak, hanya Master Pesutra Laut yang bisa bertahan untuk sementara waktu. Tentu saja jika ada saat-saat yang baik, tentu akan ada saat-saat yang buruk. Medan perang wilayah Nether yang misterius dulunya adalah medan perang domain besar yang diawasi oleh Yang Kai secara pribadi. Jadi klan tinta sangat mementingkannya. Selama beberapa dekade terakhir, medan perang wilayah Nether misterius telah sangat tegang. Jika bukan karena bantuan Rasuci, pihak ini pasti sudah dikalahkan. Bahkan dengan bantuan Rasuci, sulit bagi pasukan Nether misterius untuk memperluas kekuatan tempur mereka. Alasan utamanya adalah karena musuh memiliki banyak pesutra laut. Untungnya, setelah serangkaian pertempuran besar dan kecil, tentara Nether misterius berhasil mengendalikan ruang dengan kuat dengan proyeksi tunggu semesta. Kali ini ketika proyeksi tunggu semesta muncul lagi, pasukan klan tinta bergas maju, membuat pasukan Nether misterius sulit untuk melawan. Bukan karena tentara Nether misterius tidak bisa bertarung, melainkan milik Yang Kai. Dalam nama Yang Kai masih menjadi komandan resimen tentara Nether misterius. Seluruh tentara Nether misterius tidak ada duanya dalam hal kekuatan dan moral militer. Alasan utama untuk tidak ada ini adalah karena tentara Nether misterius telah mengerahkan sejumlah besar master untuk menjaga ruang di sekitar proyeksi tunggu semesta, menyebabkan kekuatan di area tentara lainnya menjadi sedikit lebih lemah, memungkinkan klan tinta untuk mengambil keuntungan dari ini. Ketika pertempuran besar-besar, tentara Nether misterius mempertahankan prinsip meminimalkan kerugian dan pertempuran saat mundur. Tanggapan ini diumpankan kembali ke klan tinta, menyebabkan mereka salah paham bahwa tentara Nether misterius tidak dapat menahan satu pukulan pun, menyebabkan momentum klan tinta melambung. Di tengah penarikan ini, sejumlah sosok muncul dan proyeksi tunggu semesta. Segera setelah itu, seperti di medan pertempuran domain besar lainnya, para master ras manusia yang telah lama bersiap melepaskan kemampuan ilahi dan teknik rahasia mereka untuk menyerang para master klan tinta yang tiba-tiba muncul. Aura yang kuat tiba-tiba muncul mengguncang langit dan bumi, dan raungan marah bergema di seluruh wilayah Nether misterius. Aoyang Li, ada di sini, bajingan kecil dari klan tinta, cepat datang dan terima kematianmu. Beberapa dekade yang lalu, Aoyang Li telah memasuki tunggu alam semesta melalui pintu masuk Wilius Nether misterius. Orde ke-9 di belakang pasukan klan tinta, wajah Raja Semut tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya bergetar. Ketika dia menyadari bahwa aura Aoyang Li telah mencapai Orde ke-9, dia tahu bahwa wilayah Nether misterius berada dalam masalah besar. Dibandingkan dengan kematian para master klan tinta, moral manusia melonjak. Sebelum Yang Kai mengambil alih tentara Nether misterius, Aoyang Li telah membantai semua orang di wilayah Nether misterius, jadi namanya cukup terkenal di tentara Nether misterius. Pada saat ini, mendengar dia mengumumkan namanya dan merasakan kekuatan yang menakjubkan dari kultivasi Orde ke-9-nya, banyak master Orde ke-8 yang lama merasa iri dan bersyukur. Aoyang Li maju ke